saya selesaikan dengan baik, dengan grade A. Dan saya bisa lulus dengan honor pada tahun yang lalu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, nggak ada yang mustahil. Ya. Dan saya yakin Yusuf pun punya attitude seperti ini juga. Meskipun banyak halangan, tapi ia tetap percaya. Mimpinya bukan sekedar mimpi. Suatu cita-cita yang bisa ia raih hanya bersama Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dia perbuat? Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu kosong. Dia tetap bekerja sebaik-baiknya. Dimanapun dia berada, dia tidak melihat dengan pikirannya. Dia berjalan dengan hatinya. Dia berusaha membuang semua racun-racun yang berusaha mempengaruhi dan membuat dia lemah. Dia tidak ingat kesalahan daripada semua kakak-kakaknya yang diperbuat terhadap dirinya. Dia tidak ingat kesalahan istri Potifar yang memasukkannya di dalam penjara. Dia tidak ingat juru minuman lupa mempromosikan dia sama Raja Firaun. Dia sudah memaafkan semuanya. Dimanapun dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Seperti dia diserahi tugas sebagai seorang pemimpin. Saya ingat Joe Austin tadi pagi dalam khotbahnya. Dia umpamakan pikiran kita ini seperti segelas air yang diisi dengan itu kotoran-kotoran. Ya. Air ini bisa menjadi jernih, menjadi bersih kembali kalau dia dituangi terus dengan air yang bersih. Di dalam gelas itu akan tidak terlihat lagi pasir-pasir kotoran yang ada. Sebab air yang bersih itu terus dimasukkan di dalam gelas. Nah, kalau gelas pikiran kita tiap-tiap hari dipenuhi dengan air bersih daripada firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan berubah. Semua persoalan yang ada yang akan menimpa kita menjadi ada jalan keluarnya. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa iman itu gak dites? Ada tesnya, saudara. Ketika kita berjalan dengan iman, Elia satu hari datang menemui satu janda miskin. Dia minta makan. Saudara, janda miskin ini hanya tinggal punya tepung sedikit sama air minum. Hanya tinggal satu kali makan sama anaknya, kok dia sudah tidak tahu mau makan apa, dia mau mati. Datang Elia, Nabi Tuhan, datang lalu minta makan. Lalu dia kata, buatkan aku roti lebih dulu, nanti Tuhan akan memberkati kamu. Apa yang janda ini lakukan? Dia harus bertindak dengan iman. Dia tidak punya yang lain. Kalau dia kasihkan Eli, dia akan lapar. Tapi cuma dia pegang janji Eli, bahwa kalau dia melayani hamba Tuhan lebih dulu, Tuhan akan mencukupi hidupnya. Dan dia lakukan step itu. Dia mulai melayani hamba Tuhan yang ada. Dan dia diberkati. Saudara, jangan pandang akan persoalan yang ada. Persoalan tetap persoalan. Peter, saudara, Petrus, waktu dia terus memandang Tuhan Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tapi pada waktu dia mulai tengok kanan, tengok kiri, pada waktu dia mulai melihat akan persoalan-persoalan yang ada, angin datang membuat dia jatuh, membuat dia hampir tenggelam. Saudara lihat juga dua orang buta. Dia tahu dirinya buta. Waktu dia dengar Tuhan Yesus, dia berteriak. Tapi tidak cukup hanya berteriak.
Tuhan jauh. Dia harus jalan, ambil langkah iman, jalan. Meskipun mungkin ketumbuk-tumbuk, tapi dia harus jalan. Cari Tuhan Yesus. Dan Tuhan menghargai akan imannya. Saudara, kalau Anda sekarang tidak mendapat seperti apa yang kamu ingini, tetap trust God. Percaya sama Tuhan. Tetap setia pada Dia. Tetap memberi. Dan Tuhan akan memberkati. Joe Austin kasih contoh lagi tentang seorang anak yang dilahirkan tanpa bapak di desa kecil di Tennessee. Saudara, anak kecil ini hidup insecure, tidak nyaman. Tiap hari kemana saja dia pergi, dia selalu diejek. Oh, anak tidak punya bapak. Bapakmu di mana? Kalau dia mau deket-deket sama main sama temennya tiba-tiba dipanggil sama orang tuanya. Jangan main-main sama dia tidak punya bapak. Jadi dia merasa hidupnya tidak nyaman lagi. Ya. Kalau hari Sabtu dia pergi bersama ibunya ke supermarket, orang-orang bisik-bisik. Oh, itu dia tidak punya bapak. Anak siapa dia? Jadi dia merasa minder sekali. Satu hari waktu dia umur 12 tahun, di desanya ada kebaktian kebangunan rohani. Seorang evangelis datang ke kota itu. Evangelis ini memberitakan tentang kasih Tuhan. Dia turut hadir. Lalu sebelum kebaktian selesai, dia pikir-pikir, aku mau lari supaya orang-orang tidak melihat aku. Tapi sebelum dia punya maksud, oh thank you. Tapi sebelum dia punya maksud untuk lari, kebaktian sudah selesai. Dia harus tunggu semua orang keluar dari pintu. Ya. Waktu dia sudah dekat dengan evangelis itu secara bergurau berkata, "Oh, hi young man, whose child are you?" Semua orang mulai lihati akan dia. Dia mulai malu. Semua orang sudah tunggu. Wah, ini engkau harus kasih jawaban. Anak siapa kamu? Dia tertunduk saja, dia malu. Tapi evangelis ini tahu kesalahannya. Lalu dia berkata, oh, I know the answer. Ya. You are child of mighty God. Your heavenly Father is your Father. Hari itu, saat itu, mengubah akan hidup daripada anak itu. Anak itu tahu sekarang waktu dia pulang, aku anak daripada Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku tahu siapa bapakku. Dan ini membawa hidupnya berubah. 30 tahun kemudian dia menjadi gubernur di Tennessee. Dan namanya adalah Ben Hoover.